Cirebon aya begitu keluar ke Kuningan baheula nama tanah gersang ayeuna mah dibikin waduh alus Bu Gronggong Memorial Park serem Bu serem teh Bu itu da tangkal caringin nah nu kan nu bikin serem nu tangkal caringin ieu mah aya tunggu tangkal Kamboja eta oge rumputna rumput anu alusnya gitu baheula mah kan makam teh serem aya jurig cenah di makam teh ayeuna jurig ka manana pindah ke mall Bu. Jadi kalau pengen nyari jurig sekarang Bu jangan di makam, nggak ada. Cek mana nanti anu rek dirayu nagengan sok maca yasin di masjid di kuburan kan gitunya. Ayeuna mah rek pindah lah cek jin jeung setan teh nya ka mana ka mall. Gitu nya. Di mana Bu nendena manehna nenden jin nenden setan? Dina daftar harga, dina struk belanja gitu punya. Tapi ka urang teh barang ningali eta langsung astagfirullahaladzim, maknya kudung siga kieu 50 juta, kan gitunya. Pas ditinggali teh 50 juta lain kudungnya Pak nu dagang. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi tugas Kangjeng Nabi juga tugas kita di surat Ali Imran yang sudah kita baca hari kemarin ayat 164 yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah. Jadi Bapak Ibu kalau ingin seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sering-seringlah membacakan ayat-ayat Allah. Kepada siapa? Yang paling penting kepada diri sendiri. Jadi mau membaca Quran teh ingatkan Bu, hukum maneh ayeuna rek maca Quran keur maneh. Untuk diri sendiri. Jangan ngambil Quran seenaknya beri culang-culang baca Quran. Kenapa untuk diri sendiri harus terdengar baca Quran itu? Sing bener meskipun tidak ada juri, tetap baca Quran harus sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Nah, kudu benar dibaca tajwidna kudu benar, syukur-syukur laguna oge ngeunaheun. Jadi ibu teu bosen, ibu bapak sering bosan baca Quran karena teu ngeunaheun. Bener Bu? Teu ngeunaheun. Tapi kan suarana teh jadi suara sendiri tidak senang. Aya-ayeuna Bu jelema nu tidak senang kepada suara sendiri. Aya, ya. Dia lebih senang mendengar suara orang lain. Padahal sebaik-baik manusia yang membaca Al-Quran adalah bacakan untuk diri sendiri. Sancan teh sancan maca baca heula raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi maca Quran keur diri sorangan. Diri sorangan kenapa? Ibadah Bu baca Quran. Masa ibu maca Quran makin awal itu tong kadieu tadarus greugeuh gue maca. Kunaon wae teu lah niat abdi maca Quran ngamalkeun naon anu diajarkeun ku Kangjeng Nabi. Yang tugas Nabi yang pertama adalah membacakan Al-Qur'an. Yatlu alaihim ayatih. Membacakan ayat-ayat Allah. Nah, artinya satu ayat satu ayat. Kemudian setelahnya dibacakan ingatkan kepada diri. Nah, kalau ngerti katanya kalau yang ngerti bahasa Arab dengan baik begitu baca kadang eureun heula Bu. Eureun heula dilenyepan. Kadang ditanya kepada diri sendiri ari maneh siga kitu atawa henteu. Beda jeung urang Bu. Urang memanggih ayat dicarekan gitu, manggih ayat diperintah gitu, manggih ayat gembira gitu, manggih ayat sedih gitu. Sabab naon? Nyambungkeun huruf-huruf kumpul sehingga tamatna teh kancang pisan kakara 3 poe geus tamat hatam. Eta ge bebarengan menang teu menang pek wae tapi lain kitu carana. Kangjeng Nabi oge maca Quran teh 23 tahun kakara tamat Bu. Ya. 23 tahun Bu. Disebut 23 tahun karena pertamanya dari Iqra diakhiri dengan al yauma akmaltu lakum dinakum. Itu waktunya itu selama kurang lebih 23 tahun. Jadi waktu Iqra dikeluarkan, waktu Iqra diperintahkan can aya kululu tuh, can aya Al-Fatihah. Jadi Bapak Ibu jangan beranggapan sejak jadi Nabi, Kangjeng Nabi mengkhatamkan Quran. Tidak, karena belum turun Qurannya juga. Makanya Ibu ayeuna lamun keur maca teh ulah kudu musuh, rek neangan naon. Gitu Bu ya. Terus Pak. Terus hafal ayeuna Pak Teguh. Ayeuna ulah khatamkeun we ayat 164 surat Ali Imran si asak dina diri. Nah,
matangkan dalam diri bahwa tugas Kangjeng Nabi yang merupakan bagian dari mereka sendiri. Kangjeng Nabi itu penduduk setempat, cek bahasa orang jalmi biasa, nusok tuang, nusok leureut, boga anak, boga pamajikan, osok oge ngalasulu, osok oge dagang, Kangjeng Nabi teh, osok oge gaul, antara gapleh ari Kangjeng Nabi nya. Heeh. Rasulan milu gapleh olesan anaknya. Tugas datang dari Allah, dipilih untuk membacakan ayat-ayat Allah. Setelahnya itu mensucikan jiwa mereka, wa yuzakihim, mengajak mereka suci. Dari apa? Dari kebersihan jiwanya dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngaku bahwa Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah contoh teladan sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ngaku, harus dipraktekkan. Setelahnya itu kemudian bersihkan juga kotoran-kotoran di badan. Ya, yang namanya kotoran di badan. Kalau seandainya habis berhubungan suami istri, maka kudu adus. Ya, lamun arek sholat, maka toharoh dengan cara berwudu. Gitu. Oke, lamun baca Quran. Lamun kurang kayak mau kan sok keset bu. Bersih-bersih kaki dulu. Lamun masuk rumah, masuk masjid juga sama namanya, masuk ke area untuk mendapat ridho Allah, kurang tuh bersih lah. Berikutnya yang harus dibersihkan juga adalah harta kita, bersihkan. Ya. Berikutnya adalah wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan ya kepada mereka, artinya kepada orang-orang banyak, Alkitab. Alkitab itu apa? Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa disebut kitab-kitab sebelumnya? Karena sebelum Al-Quran lengkap, kitab-kitab sebelumnya selalu diberitakan kepada Rasulullah bahwa dulu Nabi Musa begini, dulu Nabi Daud begini, dulu Nabi Isa begini. Kitabnya mereka memerintahkan begini, ternyata umatnya melakukan begini. Jadi Rasulullah itu tahu dari Injil, Taurat, dan Zabur bahwa Injil memerintahkan begini kepada umat Nabi Isa, tapi ternyata mereka malah bohong. Nu ngajarna malah dibunuh menurut versi mereka. Jadi menurut versi orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, Nabi Isa itu dibunuh. Makanya mereka meyakini Nabi Isa itu disalib. Padahal menurut Islam, menurut Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah diberitahu Isa itu tidak dibunuh, sampai sekarang masih hidup di langit kedua. Begitu. Dan nanti akan membantu umatmu Muhammad ketika Dajjal muncul di akhir zaman. Itu dari mana Rasulullah tahu? Tentunya dari Allah. Dulu di dalam Injil ada begitu. Dulu di dalam Zabur ada kisah Nabi Daud yang istrinya sudah 99, tapi dia kemaruk ingin merebut tambah jadi satu lagi menjadi 100. Itu istrinya, Bu. Undiknya lebih banyak lagi selirnya. Pada dia seperti istrinya. Wah, ya, pada dia mana kata Bu hiji. Untuk cek teh lah teh hiji pada dia nya maksudnya nu itu hiji, nu ieu hiji. Datu lamun dibelah dadanya Pak Dede, saya berani taruhan, pasti yang dulu itu masih ada di hati Pak Dede. Kan mau diperlihatkan ke Teh Ela. Ya, yakin Teh Ela? Apakah Dede hanya mencintai Teh Ela? Kalau itu jadi keyakinan Teh Ela berarti keliru. Sorry ya. Kan nggak begitu. Pasti dengan yang dulu juga cinta. Apakah cinta bisa dibagi dua? Wah, kan itu jadinya bikin puisi cinta nah dibagi dua. Kita boleh berbagi rasa dalam satu piring, tapi tidak dalam satu laki. Kan gitu punya. Terus Bu, sok tulis dulu, tulis. Cinta itu tak mungkin dibagi. Rasulullah istrinya 11. Nah, cintanya kepada siapa? Kepada semua, Bu. Cinta Rasulullah ulah goreng sangka. Hanya yang paling dicintai Siti Khadijah. Tapi bukan berarti dibagi-bagi, Bu. Semuanya juga cinta. Saya kalau punya istri lebih dari satu, pasti kepada yang kedua ngomong untuk cintaku. Kan gitu. Ini mah contoh, Bu. Ya, contoh. Tong diaminkan, Bu. Bisa digebukan pun bojok, jadi aminkan. Punya. Jadi yang kedua, yang ketiga tugas Rasulullah itu adalah wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab, dan juga wal hikmah, memberi contoh hikmah kehidupan. Ya,
Di antara contoh hikmah kehidupan beliau sebutkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, diciptakannya manusia ada satu laki-laki dan kemudian satu perempuan dan kemudian beranak pinak untuk apa, Bu? Tasa'alu nabihi wal arham, untuk berbagi kasih sayang. Berbagi kasih sayang namanya bermanfaat. Gitu ya. Jelas, Bu. Nah, jadi lamun ayeuna berbagi kasih sayang berarti benar ciptaan Allah itu dipraktekkan oleh kita. Tapi kalau ayeuna aya benci di dalam dada, aya dengki, aya keheul, aya jahil, aya aniaya, aya nyisi kudi ka batur, berarti ibu teh can sesuai dengan ajaran Allah. Tapi Pak Unda kumaha anggar wae keheul nyakeun wae tapi tong diinget-inget atuh karena personal jepitna wae geus keheul punya. Baheula urut kabogoh kuring sok minang make baju beureum ibaratnya. Baju beureum tapi ka pernah dipoto keur make baju beureum. Kapanggih bae pun bojo teh ayeuna. Aya saha Kang? Ah teuing teu bukan gitu aya ka istri mah kudu kitu ya. Ieu teh kabogoh abdi baheula bagur pisan mah. Ulah Pak bisa ditakwal ku centong kitu mah nya. Tak unggal inget ningali baju awewe warna bajuna beureum pasti mana teh inget ka mantan suaminya. Nah kan gitu ya. Masuk itu teh lah. Nah, ya. Tapi alhamdulillah konon kabarnya Bu kalau yang suaminya atau istrinya yang sudah meninggal, ya bagi yang sudah ngalami ini benar apa enggak? Yang dia ingat itu kain terakhir yang dia pakai. Benar enggak? Dibungkus itu kan? Istrinya pada deh. Kain kapan? Kain kapan nanti mana? Oh ya kene, nah, berarti can dibungkus. Berarti aina kata Ella nya. Jadi kudu hati-hati teh Ella bisa balik deui. Teh Ella baheula waktos akana pupus aya kene atuh henteu. Aya kene oge. Jadi encan. Mun ayeuna urang tanyanya ke Bu Agus, waktu akana pupus kabungkul dibungkus teh. Dibungkus nganggo naon? Di mana kain kapanna? Ibu nu nyiapkeun teh. Konon kabarnya Ibu, kalau kain kapan disiapkan oleh pasangannya, dia itu akan berkesan si yang menyiapkannya, kain kapan betul. Ya, gitu. Jadi menyiapkan, makanya ibu-ibu ya, akhirnya bapak-bapak kudu nyiapkan, namun salaki teh arek sare siapkan kain kapan, disingkai atau terusan tinggal bungkus. Ya, nah, ya, pasok itu Bu, Tara, ya, jadi naon atuh Aitara oge punya maksudnya bukan beneran bahwa siapkan bahwa ketika suaminya tidak berada dekat kita siapkan diri untuk bahwa dia akan dibungkus dengan kain kapan sehingga kalau dia nyeleweng kalau dia macam-macam dia neko-neko pasangan hidup kita tanyakan ari maneh arek dikubur atau moal gitu maneh teh tanya nah jeung gitu sabab apa bohongin istri itu ciri bahwa dia tidak akan dikubur berani nya. Bau masuk bohongin istri tara sering sering da istri saya mah senangnya dibohong kan tinggal abdi langsingnya waduh ini bibir teh nyebut gendut pasti tersinggung maksa mohon neng langsung gitunya singnya dia kan saeutik ya dan ada aya mun bojo di dia lain ngomongkeun kudu nega aya paling kan imam wah coba kamu gitu-gitu dia omongkeun kudu sabab Kangjeng Nabi oge sagala anu dipraktekkeunana nepi ka urang teh sabab diomongkeun. Betul Bu. Kangjeng Nabi ketika bersama istrinya, konon kabarnya sedang saum Kangjeng Nabi bersama dengan istrinya, kemudian memeluk istrinya. Cek saha eta teh. Kata Siti Aisyah kan gitu. Jadi boleh nggak memeluk istri ketika sedang saum? Boleh. Cucing berpuasa. Riuh tubuhnya. Insya Allah sok dipraktikkan Bu Adang punya dipeluk Bu Adang temu berpuasa. Ngan lamun geus pas lebih dari itu sebutkan Kang 2 bulan itu puasa tahan diri kan nepi ka maghrib. Maghrib buka bersama boleh. Buka bersama teh kudu make kurma teh kudu make kolak Bu. Aing suami istri mah geus buka bersama. Batal eta oge Bu nya. Da ngabah
kabatalan. Jadi tadi gitu Pak, lamun wis tajil di rumah teu kudu riweuh. Ya. Nggak saya buka bersama gitu ya. Nah, jadi tugas Kanjeng Nabi yang disebutkan di ayat ini yang pertama apa Bu? Membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, mensucikan jiwa, mendidik orang untuk mensucikan jiwa. Yang ketiga, mengajarkan ilmu dari kitab. Kitab yang dimaksud mana? Semua kitab, termasuk Al-Quran. Kemudian yang keempat, menjalankan atau memberi contoh hikmah dari setiap gerak kehidupan. Ya. Jadi hati-hati Bu, ketika kita hidup, pasti kita itu akan melewati 4 hal ini. Ada yang namanya membacakan, ada yang namanya membaca ayat Al-Quran, ada yang namanya mensucikan jiwa, ada yang namanya mengajarkan Alkitab, ada yang namanya memberikan contoh hikmah kehidupan. Gitu ya. Nah, berikutnya di ayat 165 tadi sudah kita baca apa yang kita bisa pahami dari sini bahwa dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, kamu berkata dari mana datangnya kekalahan itu? Katakanlah kekalahan itu dari dirimu sendiri. Ya. Jadi ketika kita dalam kehidupan mendapat kesalahan, mendapat musibah, mendapat penderitaan, hati-hati jangan abdi madi uji ku Allah. Jangan. Saya berbuat salah. Gitu ya. Makanya ucapkan astagfirullahaladzim. Meureun matak beunghar ge abdi teh diuji. Masuk kayak ngomong gitu, Bu. Lo mana nu miskin astagfirullahaladzim. Ieu hese neangan gawe tehnya. Garang astagfirullahaladzim menang gawe. Masuk kayak gitu, Bu. Itu masalah istighfar. Ya, pejabat anu dilantik lagi, alhamdulillah saya naik jadi jenderal bintang 7. Kan gitu nya. Kudu mah astagfirullahaladzim, saya dinaikkan bintang padahal saya gaweana eueuh kan gitunya. Nah, aya gitu. Ya. Kemudian disebutkan di ayat ini juga sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apa yang menimpamu pada hari bertemunya 2 pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan izin atau takdir Allah dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Ingat Bapak Ibu ketika di perang Uhud terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Kemarin disebutkan bahwa mulai saat itu muncullah kelompok orang yang keempat dari manusia. Jadi manusia pada saat itu ada 2 kelompok. Yang pertama kafir dan mukmin. Yang kafir terbagi 2, ada Yahudi, ada Nasrani. Kemudian berikutnya muncul kelompok keempat yang namanya orang-orang munafik. Siapa mereka? Orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian dia diajak berperang, dia tidak mau. Ya, itu orang-orang munafik. Omongannya beda dengan kelakuannya. COD, cuma omong doang. Kan ditegaskan, saya akan setia kepada Nabi dan Rasul Allah dan saya akan menjalankan perintah Allah. Baru disuruh perang, mereka tos neangan alasan. Tapi mandi dia capek, sok nu jarak jam. Kan gitu biasanya ibunya. Jadi itulah cari-cari alasan. Tidak sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Ya. Kita begitu enggak, Bu? Insya Allah tiap buka adzan maghrib urang teh sami'na wa ata'na, malah diderenge adzan teh can adannya, can adan gitu nya. Padahal salah nah celem we teh lamun teu ridho gitu kudu ngadugan adzan tuh ya. Cara di masjid eta mah adzanna telat wae. Nah, ditahan saha. Bukan yang kadaguan adzan. Dapat tokan buka malain adzan. Ya, patokan buka mah masuk waktu sholat maghrib. Bisa cirinya adzan, bisa teu adzan. Angger we waktu mah masuk. Wah, di masjid itu mah telat adzan mah. Mun telat adzan berarti neangan di masjid itu. Cokot atuh masjid Bali, masjid Surabaya, nu adzanna leuwih cepet punya. Terus Bu, di tongsok tai kahulu-hulu nyebutnya memelihara kebelegugan di saat sekarang diperintah untuk
cerdas. Ya. Jadi urusan buka teh lain urusan tukang azan, lain urusan muadzin, lain urusan masjid. Buka mah urusan diri jeung Allah Subhanahu wa taala. Mana rek buka tengah poe ge pek wae gitu nya. Kan batal puasa. Ya. Nah, menang bukan lagi jam 7 penting, menang teu naon. Ah, di mesin batal, kewe bukan jam 7 penting, ngarah ragu-ragu, pek wae. Nanti sesuai dengan sunnah. Sunnahna gancang, bukan. Sahur jam 2 pek wae, teu naon. Pas jam 2 terus ke masjid, cicing di masjidnya, pikangke adzan subuh. Tapi lain gitu contohnya. Ya, contoh teh nyaeta sahur lah kira-kira 10 menit menjelang waktu subuh. Jadi kudu geus deket karena waktu subuh. Geus imsak menang kene nginum teu? Menang. Ya, menang. Tadi Mekah mah imsak. Imsak teh ngan aya di urang keur naon supaya ancang. Batas puasa mimitina iraha Bu? Teu mimiti waktu adzan subuh, timimiti waktu masuk sholat subuh. Jadi menang ibu teh lamun kaberangan, tepai asal geus adzan subuh terus udah nambahan deui. Ya, tapi lamun ibu geus adzan subuh gedahan, pek wae da malah anu nyare ngan peda teu puasa. Yang kuring keur pun jeung pun bojo kan gitu. Urang mah geus angeus dah habis minum terakhir, pun bojo mah keur adan kalem we gitu. Nah, langsung begitu lamun keur men ceret gitunya ya bicara kayak kunaon da urusan anagunya terus gitu ya. Berikutnya ayat ke 167-nya, dan supaya Allah mengetahui siapa yang orang yang munafik. Jadi di ayat ini benar-benar disebutkan munafik itu pertama kali muncul ketika selesai perang Uhud. Jadi tahun ketiga hijrah. Sebelumnya di Mekah tidak ada orang munafik. Ya. Ketika hijrah tidak ada orang munafik. Semuanya niat untuk hijrah. Tapi niat hijrah juga ada macam-macam. Niat hijrah karena memang mengikuti perintah Allah. Ada niat hijrah yang mengikuti perempuan mengikuti laki. Tapi itu nanti setelahnya semua yang ikhlas hijrah. Ya. Kemudian kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikutimu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Ini Bu, kalau mau dicatat COD, cirian Bu. Ayat COD itu ini Bu. Ya, cuma omong doang. Ya, mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Ayat 167. Mana Bu? Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Jadi lamun salaki ibu yang ngabawangan ka ibu baca we ieu ya yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Naon artina? COD cuma ngomong doang. Tenang neng, tahun ieu mah lebaran rek dipanggulikeun kalung ya. Kalung. Can anggeus tanya nyebut keur kalung nu kadenge ku istri mah kalung teh geus kabayang Mas, kayak kegantelan di dia ngopeng tulisannya gitunya atau ditulisin Dede Ela begitunya Iskabaya atau Ela ditulisnya Iskabaya padahal salah kira sebutan kerek dipangmalikeun kalung maksudnya cacing kalung ya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Karena Ibu nih untuk pengetahuan kita bahwa ternyata Allah memberikan informasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di ayat ke-167 surat Ali Imran bahwa ketika perang Uhud ada muncul manusia-manusia yang kumlon alias orang-orang munafik. Mereka mengatakan sesuatu tapi tidak sesuai dengan hatinya. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan hatinya, cuma omong doa. Kemarin kerjaan kampanye kan loba jelema nu kitu Bu. Oh, Bapak Ibu, nanti kita akan sejahtera bersama.
begitu tuh kapilih teuing kamarana ayeuna negara leungit punya senang ngajak kerja sama ngajak maju bersama tapi ayeuna aruh heran tuh ya tong heran berarti bacakeun ya qulu nabi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Nah, disebut di sini laisa fi qulubihim beda jeung nu aya dina hate. Nah, beungeut nya hareup ati mungkir bunglong. Ya, berkepala dua bahasa Brebesna naon Bu? Pakai bahasa Jawa, Bu. Kita kedua bahasa Indonesia. Hmm, hmm. Apa Bu orang munafik dalam bahasa Jawanya, Bu? Bunglon sama kita bahasa Indonesia itu, Bu. Bahasa Sunda nama lolonokan. Nah, apa? Lamis. Lamis. Padahal lamis lain. Jadi Bu, kita kalau Bu, Pak Teguh, atau dapat Teguh malamis kan gitu Bu. Oh, cek Pak Teguh, amis abdi kan bukan. Padahal lamis itu adalah apa yang di mulutnya beda dengan di hatinya. Kira-kira lamun panggil jelema lamis menyenangkan enggak Bu? Sama Bu dibantu lamis Bu. Ngerti lamis. Ibu di Kebumen lamis juga ya. Gomong ya, Gomong di Kebumen deket lah. Ibu ada di Bandung naon Bu? Orang yang mulutnya dengan hatinya beda. Hah? Koja iya, berbeda apa yang diucapkan dengan yang di itu mah bahasa Arab Ibu. Bahasa Bandung nama lolonokan. Bahasa Arab bahasa Indonesia ular berkepala dua. Kali itu kan dia iya. Mun bahasa Perancis naon Bu? Orang Brutus. Nah, terus kita pengkhianat. Ya, ayat tuh Bu pengkhianat. Siapa Bu Brutus? Brutus itu yang membunuh Kaisar, yang membunuh Kaisar, apa namanya? Yang paling gede di sana tuh Napoleon. Nah, gitu ya. Berikutnya lanjutkan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Makanya kita berdoa kepada Allah suka diakhiri dengan ya lima ma fisyur. Ya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati, di dalam dada. Ya, Allah mengetahui. Jadi dalam ulang bohong, jujur mereka Allah Bu. Ya Allah, sebenarnya abdi teh pamajikan teh bohongan, abdi teh boga sawah ya Allah. Tinggal budakan Kak, pun bojo boga sawah, abdi teh boga balong, tapi ngaku boga balong. Ya, yang penting baik bisa diterima. Adalah ya Allah pemitoha kan itu punya. Nah, terus seperti gitu. Gitu itu bahasa kan dia. Oh, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Disebut mereka di sini bisa jadi adalah kita. Ya. Jadi bagi jiwa-jiwa yang tidak mengikuti syariat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, hati-hati, jangan sampai kita menganggap Allah tidak tahu. Ya, Allah pasti tahu terhadap apa yang kita sembunyikan. Artinya disumput-sumput dari hati. Ya. Sok sumput. Nah, ayat istilah anu leuwih keren, sumput salindung. Kata bahasa Jogja punya sumput salindung. Ya, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Ya, ini pada yang sempat saya terangkan. Orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak ikut berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Jadi kata orang yang tidak perang, coba jangan ke sana, pasti kan tidak terbunuh. Ibu bapak suka ngomong gitu nggak? Oh, so cek abdi oge, cek hengge, tong milu, ya, mun teu milu mah moal gitu, karena segitu. Oh, so sering kadang gitu. Makanya saya mah di sini aja, kan gitu punya. Terus cek aing di dia cicing, kok mana-mana, coba mun teu milu, kan gitu ya. Asal gitu.
Cuma disepertikan bahasa Al-Qur'annya itu begitu. Mereka itu ngomongnya, coba kalian itu nggak ikut perang Uhud, pasti kan nggak bakal mati. Tuh lihat kami di sini hidup, ya hidup teman lima papang hijau musuh gente. Terus Bu, berapa orang yang begitu tuh Bu? Kurang lebih 700 orang, 2/3 dari yang tidak jadi ikut ke perang Uhud itu. Ya. Kemudian ditegaskan di sini bahwa katakanlah tidaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Bapak Ibu, di antara yang berangkat ke perang Uhud ada yang merindukan kematian. Jadi kematian itu dirindukan. Kalau yang tidak jadi berangkat takut mati, kalau mereka mah ingin mati. Karena apa? Hakikatnya orang yang terbunuh di medan perang alias jihad, disebutnya syahid, disebutnya syuhada, mereka tidak mati. Gitu ya. Dan bukti-bukti sudah banyak orang yang mati di medan perang dan dia ikhlas, itu badannya itu darahnya tidak pernah kering. Ya. Jadi ada dua tempat yang beberapa kali terbukti seperti itu. Yang pertama di Jabal Uhud, yang kedua di Subaikah. Ya. Subaikah itu di Mekah, Bu. Jadi kalau Ibu nanti di Hotel Hilton kita menginap, begitu keluar dari Hotel Hilton menghadap ke Masjidil Haram, ke Masjid Al-Haram, ke Ka'bah, maka di sebelah kiri ada tanah kosong yang masih kelihatan pasir. Semua tempat di situ kalau tidak diaspal, di keramik. Tapi tempat itu tetap dalam keadaan pasir. Tempat itu namanya pemakaman Bani Subaikah. Tempat yang namanya siapa Bu yang mati pertama kali? Sumayyah dan Yasir. Tempat Sumayyah dan Yasir disiksa dan dibunuh oleh kelompoknya Abu Lahab dan Abu Jahal. Itulah tempatnya. Insya Allah nanti kita lihat di situ ya. Nah, kemudian kalau di Jabal Uhud itu juga sama. Sekarang sudah dibikin masjidnya di tempat dulu berperang, tetapi yang namanya makamnya hanya dikepung dikeliling dengan pagar besi. Ya, kita ngintip dari luar kelihatan masih tetap batu dan pasir numpuk di situ. Kemudian ada lagi dua tempat yang orang pernah menyaksikannya. Di tempat itu ketika mayat itu sudah lama, mayat ya jenazah sudah lama dikubur, kemudian diangkat lagi untuk dipindahkan ke tempat lain karena di tempat itu mau dipakai untuk pemakaman berikutnya. Ternyata ada pemakaman atau ada jasad, ada jenazah yang tidak jadi dipindahkan karena tetap utuh. Konon kabarnya termasuk salah seorang orang Indonesia yang seperti itu. Ketika mau dipindahkan ternyata masih utuh, padahal udah hampir beberapa tahun meninggal dunia. Siapa Ibu? Mbah Maimun Jubair. Ya, Mbah Maimun meninggalnya di sana. Ya, Pak Dede Payo meninggal di sana. Hayu atuh kan itu Pak Dedenya. Bu Agus pengen meninggal di Mekah. Hayu atuh kan itu ya. Nah, kemudian di pemakaman yang namanya Baqi di Madinah juga sama begitu. Pernah ada yang menyaksikan begitu mau dipindahkan ternyata masih utuh jasadnya. Di Indonesia juga pernah terjadi beberapa kali di beberapa tempat. Masuk yang saya berkesan itu dulu di Ciamis Pak Haji Momo. Tentunya begitu. Ya, dia sepulang haji sampai di sini kemudian sholat ba'da safar di masjid sebelum nyampe ke rumah meninggal dunia terus langsung dimakam. Nah, begitu terbawa mimpi oleh saudaranya oleh familinya bahwa akan kena longsor makamnya karena di pinggir sungai, maka digali. Ketika digali, wanginya yang dulu dari Mekah waktu dia pulang masih tetap dan makamnya jasadnya masih utuh, tapi tetap dipindahkan itu karena akan ke bawah longsor. Ya, gitu Bu ya. Ibu nanti kalau mati gimana? Orang mabuk, can paeh oge geus di dieu, buduk di dieu bau. Ya kan punya kelekna oge mau geus dikubur. Sigana kakara 5 menit cacing geus pesta. Aya mayat yeuh katanya kan gitu Bu ya. Gitu kira-kira. Tah ieu ge geus loba cacing dina awak. Nah, Bu ya. Aya cacingan teh Bu? Heeh. Ai baheula mah cacingan teh karena kurang makan, aya mah cacing mah karena kelebihan yang namanya kolesterol, asam urat, eta teh cacing kabeh. Ya.
dipersiapkan supaya potongnya kayak disimpan. Maka banyak bilangan. Ya. Berikutnya adalah di ayat ini disebutkan sekiranya mereka mengikuti kita tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah tidaklah kematian dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Seolah kematian itu bisa diatur. Tidak. Allah yang maha mengaturnya. Yuk kita lanjut ke ayat 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Yang mendapatkan rezeki pasti hirup, dan yang hirup pasti utuh, kan gitu ya. Jadi yang namanya suhada itu seolah-olah dia mendapatkan rezeki dan utuh jasadnya. Ya. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Jadi matinya itu mati gembira. Di urang mah loba soda gembira. Punya susu soda gembira kan, karena supaya dia dalam mungkin ini tidak jauh kan misalnya susu soda gembira. Ya. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita mendapatkan informasi yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika zaman Rasulullah SAW di perang Uhud. Ada orang munafik, ada orang yang menjadi syahid di jalan Allah, ada juga yang kembali dari perang. Kembali dari perang, kemudian dia makin khusyuk ibadahnya. Ada juga yang humaniar. Humaniar itu Allah aduh, kesah sepulang dari sana. Bahkan ada yang kemudian mereka merasa malu kepada Rasulullah, kemudian dia kabur dan tidak mau lagi bertemu Rasulullah. Artinya murtad lagi, Bu. Bisa kurang mau datang diajak deh. Tapi ada juga yang terelak, tapi ya Allah, ya Rasulullah, saya memang waktu itu kelihatannya di hati ini ada kotor, diajak perang malah nggak mau, ampuni ya Rasulullah, hampura ya Rasulullah. Maka oleh Rasulullah dimaafkan. Ingat ya, ketika perang dan orang yang harusnya berperang tapi tidak mau ikut perang, maka itu termasuk dosa besar karena tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Ya. Sampai wakil kita suka ada nggak suami istri yang cekcok akibat apa? Semoga anak, anak terlima, tiba-tiba si salakinya teh hayang boga anak deui. Nah, sok aya ribut gara-gara gitu, Bu. Cek istri, capek. Cukup 5 oke, kan gitu ya. Itu teh berarti keluar dari jalan Allah. Ya. Pernah ada yang ucapan gitu? Istighfar. Ya, begitu usaha kita tadi diajak nyin anak, ya. Wah, cara lempe, itu keluar dari jalan Allah. Ya. Masuk itu teh tapi hati-hati ya. Bu, tadi atuh Bu, orang nyin anak deui. Kan gitu punya. Gue tak gitu kaparaban, terus yang gitu Bu. Hati-hati Bu. Dulu pernah di zaman Pak Harto kan ada keluarga berencana sampai wah, banyak diantaranya suami istri yang jadi pecah. Gara-gara apa? Istina atau hayang di KB salakina mudah yang terus nyeun. Rek nyeun sarungan ku salakina. Nya, lu make sarung heula bunya. Daek teu patuh. Da cek nu pernah maca teungeuna, naonannya. Anak boga anak we. Nah, gitu terus Bu. Pernah gitu enggak Bu? Nolak suami yang berkeinginan untuk bikin anak? Hati-hati, itu dosa besar. Seorang perempuan yang menolak suaminya ketika suaminya menginginkan, itu adalah dosa besar. Malam itu kalau dia tetap dalam keadaan menolak, tidak akan diberikan rahmat sampai dengan keluar matahari. Namun ngajakna penting. Ngajakna beudang berarti siang itu nepi ka maghrib. Minang berarti dosana loba pisan. Apakah ada yang seperti itu?
Banyak, Bu. Banyak yang curhat ke saya, perempuan. Wah, sakti abdi mah mun saya kahayang ini mau ngasih di bebenyo atau gampang Bu titah kawin deui kana saja. Kali mah gitu mah kan gitu nya. Leres Bu. Di layanan teu ari manehna hayang balanja di tempat lain Bu. Teu dibere. Cager ari Ibu. Leres Bu. Cager bener Bu mata gitu ke cager. Cager ngante sesuai jeung akidah jeung syariat. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik, berjihad, itu mah tadi yang biar ibu-ibu nggak ngantuk aja bahwa melayani suami itu adalah jihad. Demikian juga suami memberikan layanan kepada istri adalah jihad. Jangan hanya dibalik, Bu. Papa juga orang geus kalau geleh wah mundar mandir ka itu ka dieu diantarkeun ku pada dede teh geus icigi merangka itu ka dieu. Nah, itu teh berarti teu ngarti salaki anu teu ngarti ayeuna keur loba. Loba Bu jelema salaki anu teu ngarti kajian kene sare digaduh. Sabab naon? Bu diheureyan ku pemajikan. Padahal tidak akan datang saya terima nikahnya. Kan gitu Bu. Hari nikah itu berarti jungkir balik, bisa jungkir bisa balik. Ya mah hayang jungkir na wungkul balik na mung kan gitunya. Leres. Nah, jadi ajaran agama Islam melalui Al-Qur'an di surat 165 sampai 171 memberikan gambaran bahwa yang namanya perintah Allah dan Rasulnya itu akan memberikan hikmah, akan memberikan kenikmatan, akan memberikan rahmat. Tetapi ketika tidak melakukannya atau melawannya atau kita tidak mengikuti sesuai yang diperintahkan, maka akan mendatangkan masalah atau musibah. Ya, gitu Bu ya. Jadi lamun Bapak Ibu ayeuna mun bapakna ngajak ka ibu, alhamdulillah eta teh rahmat